Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semuanya, semoga dalam keadaan sehat selalu. Seperti informasi yang telah kita dapatkan bahwa kegiatan belajar di rumah atau pembelajaran online ini diperpanjang sampai batas waktu yang belum ditentukan. Nah, agar bisa mengurangi penyebaran virus COVID-19 atau virus corona. Jadi, dimohon untuk kita dan semuanya untuk mematuhi protokol kesehatan. Semoga virus ini dapat teratasi dan vaksinnya segera cepat ditemukan agar kegiatan kita kembali seperti sedia kala. Oke? Dan tetap semangat untuk belajar walaupun kebanyakan kita belajar lebih otodidak ya. Oke, langsung saja kita akan masuk ke dalam pembelajaran kita yang yaitu adalah jaringan berbasis luas. Nah, sekarang kita akan mengenal lebih dekat dulu apa jaringan berbasis luas. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan mengetahui dulu kompetensi dasar apa aja yang ada di dalam video ini. Nah, yang pertama itu adalah menganalisis jaringan berbasis luas. Yang kedua itu adalah membuat desain jaringan berbasis luas. Nanti kita akan coba mengimplementasikan membuat desain jaringan WAN menggunakan website yang sudah Bapak sediakan nantinya. Oke. Nah, kita akan masuk ke dalam pengertian WAN. WAN itu adalah merupakan singkatan dari Wide Area Network. Nah, secara umum pengertian WAN ini merupakan jaringan yang mencakup area yang luas seperti antar kota, daerah, bahkan bisa juga negara. Nah, sekarang kita akan masuk ke teknologi WAN. Nah, yang pertama itu adalah VPN, yaitu singkatan dari Virtual Private Network. Nah, VPN ini merupakan teknologi jaringan komputer yang dapat menggunakan media komunikasi publik seperti internet dapat menghubungkan beberapa jaringan area lokal. Nah, misalkan VPN ini bisa juga merupakan manipulasi alamat IP address, bahkan juga bisa memanipulasi MAC address juga. Nah, hingga informasi ini aman dan tidak dapat dibaca dengan mudah oleh orang lain. Yang kedua itu adalah teknologi jaringan nirkabel. Nah, biasanya teknologi jaringan nirkabel ini yang lebih luasnya yaitu adalah menggunakan satelit. Nah, satelit ini merupakan salah satu teknologi WAN yang berbasis luas juga. Salah satunya menggunakan teknologi satelit VSAT. Nah, dan satelit VSAT ini digunakan ketika di suatu daerah itu memang tidak memiliki sebuah internet. Nah, jadi satelit VSAT ini digunakan di daerah-daerah terpencil. Yang ketiga itu adalah DSL atau singkatan dari Digital Subscriber Line. Nah, ini biasanya kita temukan pada kabel telepon ya, yang akan menghubungkan kita ke dalam sebuah jaringan internet. Nah, biasanya yang kita temukan untuk DSL ini adalah kabel speedy di Indonesia ya. Nah, selanjutnya adalah peralatan WAN. Nah, peralatan-peralatan apa saja yang secara umum digunakan untuk membangun sebuah jaringan WAN? Yang pertama itu adalah repeater. Repeater ini berfungsi untuk memberikan penguatan ketika jaringan kita itu sudah memiliki jangkauan yang sangat luas. Misalkan jangkauan kita itu di Sumatera Barat ya. Kalau kita akan menambahkan jaringan kita atau menghubungkan jaringan kita itu ke arah Pulau Jawa, maka kita akan sangat membutuhkan sekali yang namanya repeater, di mana repeater ini untuk memperkuat jaringan kita di beberapa suatu daerah yang akan dibutuhkan ketika jaringan ini akan melemah. Yang kedua adalah bridge. Kalau jika jumlah komputer bertambah atau user banyak untuk masuk ke dalam sebuah server kita, maka itu akan menimbulkan permasalahan atau kemacetan dari sebuah jaringan atau menjadi lelet ya. Oke, yang ketiga itu adalah switch. Nah, switch ini berfungsi untuk dapat digunakan sebagai penghubung komputer antara penghalang pada satu area yang terbatas. Nah, yang keempat itu adalah router. Nah, router ini berfungsi untuk membagi beberapa bagian jaringan kita agar tidak terlalu bertumpuk di sebuah tempat. Jadi di router inilah kita akan memanajemen sebuah user kita dan jaringan kita juga. Yang kelima adalah communication server. Communication server ini adalah sistem komunikasi terbuka yang berbasis standar yang beroperasi sebagai platform umum tingkat carrier. Nah, untuk berbagai aplikasi komunikasi dan memungkinkan penyedia peralatan untuk menambah
nilai pada banyak tingkat arsitektur sistem. Yang keenam adalah media transmisi. Ini sangat penting juga untuk media transmisi ya, bagaimana kita akan menghubungkan jaringan WAN berbentuk apa. Nah, ada beberapa macam media transmisi ini. Yang terbaru itu adalah fiber, di mana fiber ini akan mengirim data melalui sebuah jaringan laser. Karena itu, fiber itu sangat cepat untuk saat pengiriman data. Selanjutnya adalah enkapsulasi WAN. Enkapsulasi WAN ini adalah suatu proses menambahkan header dan trailer pada sebuah data. Mungkin ini masih kebingungan dengan kata-kata ini, tapi Bapak akan berikan sebuah implementasi yang sedikit ringkas, dan salah satu contohnya, misalkan kita mengirimkan surat kepada orang lewat pos. Nah, surat itu kita akan masukkan ke dalam amplop. Nah, di dalam amplop itu kita beri label dan tujuan suratnya. Nah, dan di situ kita akan bungkus dengan informasi yang sangat penting bahwa tujuannya akan berada di mana, misalkan ya. Nah, begitu juga dengan enkapsulasi WAN. Enkapsulasi WAN itu juga memberikan sebuah informasi atau data yang akan kita kirim dan dibungkus menjadi satu dan akan langsung dikirim ke tujuan data tersebut. Nah, jenis-jenis enkapsulasi WAN itu ada dua secara umum. Yang pertama itu adalah HDLC, singkatannya itu adalah High Level Data Link Control. Nah, HDLC ini sendiri adalah enkapsulasi default yang digunakan pada antar muka atau interface serial sinkron dari Cisco router. Nah, ini biasanya digunakan untuk produk-produk Cisco. Yang kedua itu adalah point-to-point protocol atau P3. Nah, ini tergolong cepat dan sangat banyak yang penggunanya. Maka point-to-point ini memberikan koreksi kesalahan jika data kita itu memiliki atau kegagalan pengiriman. Nah, serta negosiasi secara dinamis tanpa campur tangan pengguna. Nah, jadi sistem yang akan bekerja ketika ada kesalahan-kesalahan saat pengiriman data. Nah, di samping itu juga mendukung multi protokol jaringan secara simultan. Nah, sekarang kita akan coba mendesain sebuah jaringan WAN walaupun lingkupnya masih daerah ya. Di sini Bapak membuatkan URL yang sudah ditera di atas ini. Jadi Ananda bisa cek di websitenya untuk membuat sebuah jaringan di daerah kita masing-masing. Sekarang coba kita akan membuat topologi untuk jaringan WAN. Sebelum kita masuk ke dalam mendesain jaringan WAN, kita juga harus tahu bagaimana koneksi internet dari negara ke negara lainnya. Oke, kita langsung saja buka di browser. Kita coba buka di browser. Di sini Bapak sudah buka websitenya, yaitu yang namanya Subrime Kabel Map. Kalian bisa buka di sini subrimekabelmap.com atau Subrime Kabel aja bisa. Subrime Kabel. Nah, Subrime Kabel. Nah, nanti pilih yang ini, oke? Nah, di sini kita akan coba melihat di wilayah kita di Sumatera Barat ya, di Padang. Ini adalah pusatnya kalau kabel fiber yang ada di Sumatera Barat. Nah, sekarang coba kita lihat di Indonesia berapa sangat sedikit ya jaringan yang terhubung ke Indonesia. Makanya Indonesia jaringan internetnya cukup lambat dibandingkan dengan negara yang lain. Nah, sekarang kenapa Singapura ini Singapura ya. Kenapa Singapura ini sangat banyak sekali kabel yang terhubung ke negara lain. Nah, Singapura merupakan salah satu data center Google di Asia. Nah, sebenarnya di Asia itu memiliki dua data center. Yang kedua itu adalah di China kalau nggak salah ya. Nah, jadi Anda kalau mau pengen lihat data center di Google itu adalah kita buat di sini data center Google. Nah, dan coba kita cek di sini data center. Kita scroll ke bawah, view allocation. Nah, di sini adalah terkumpul semuanya data center di dunia ya. Oke, mungkin data centernya ini berada di Taiwan. Oke, Taiwan. Sekarang coba akan kita membuat sebuah jaringan WAN. Jadi di sini Bapak sudah membuat juga ya. Tapi coba kita buat dari awal lagi.
keluar, kita refresh, discard. Oke, coba kita scroll ke Solo. Ini udah jauh kali ya, ke Solo. Oke, di sini Solo ya. Sekarang kita akan membuat desain jaringan WAN. Bagaimana caranya kita akan menghubungkan SMK 1 Solo ini ke daerah kita masing-masing. Nah, Bapak akan coba menghubungkan ke daerah di sini ya. Mana ya? Oke, SMP aja deh, biar ada pengguna dari jaringan kita. Oke, mungkin di sini, di sini ya, Jalan Hilir Bandar. Di sini, oke. Ini SMP 4. Kita buat di sini point to point. Oke, kita perkecil dan coba kita perpanjang. Dan sekarang kita akan hubungkan ke SMK 1 Solo, mungkin sekitar sini. Oke, pas ya. Oke, jaringannya hijau. Kalau hijau berarti itu terhubung tanpa ada hambatan gitu. Misalkan kita ada hambatan ya, di sini ada bukit. Coba kita rubah mapnya. Nah, di sini adalah kelihatan ya perbukitan. Coba kita lihat di sini dan kita letakkan di sini, maka jaringannya itu merah karena ada hambatan di sini. Nah, kita coba lihat. Nah, di sini ada hambatan. Oke. Dan coba kita taruh di atas ini. Oke. Si hijau. Oke, udah hijau ya. Tadi masih merah. Sekarang udah hijau. Tapi di sini kan tidak ada orangnya ya, tidak ada orang yang untuk akan mengoneksikan internetnya. Dan sekarang coba kita hubungkan lagi ke SMP-nya. SMP 4. Gimana tadi itu ya? Oke, di sini. Oke, di sini ya. Oke, di sini. Dan sekarang kita coba sebarkan jaringannya ini ke beberapa daerah. Mungkin kayak daerah sini aja ya, agar yang lain itu bisa terhubung ke jaringannya. Oke, kita arahkan ke sini. Ini 3 km ya, kita sebarkan. Mungkin kita perkecil. Kalau misalkan semakin jauh kita sebarkan, bisa jadi jaringannya itu lelet ya. Kalau walaupun kita sebarkan seperti ini ya, jaringannya itu akan menjadi tidak sanggup gitu, tidak sanggup untuk mencapainya. Oke, sekarang coba kita bataskan sekitar 3 km itu. Oke, udah hijau, lumayan hijau deh. Sekarang coba kita pindahkan jaringannya ini ke SMK Bukit Sundi. Oke ya. Oke, di sini. Nah, tanda-tanda yang seperti ini adalah hambatan ya, hambatan dari sebuah jaringan kita. Ini pemukimannya lumayan kurang banyak ya. Kita arahkan ke sini. Oke. Dan coba kita pindahkan ke sini. Oke, hijau ya. Ke puskesmas ini aja ya, biar puskesmasnya bisa terkoneksi dengan jaringan yang ada di SMK 1 tadi. Oke. Jadi ini masih lingkupnya MAN antar kota. Jadi bisa kita terapkan beberapa daerah untuk menjadi lebih luas lagi. Jadi coba aja eksperimen untuk membangun sebuah jaringan di daerah kita masing-masing. Nah, sekarang untuk mengaturnya, ini adalah kecepatan dari jaringan kita di sini yang dari SMP 4 Kubung tadi, dan kecepatan dari SMK 1 Solo
ke SMP 4 Kubung itu sekitar 243 Mbps. Nah, kita bisa memperbesar kecepatannya. Wah, ini udah sampai 1 giga megabyte per second ya kecepatannya. Dan di sini kita bisa pilih alat-alatnya sampai 24, dan coba kita gunakan yang 24 bps apakah bisa gitu ya. Oke, bisa, dan channelnya udah yang terbesar nih ya. Dan di sini 147. Oke, 147 ini hampir 1,5 giga kecepatannya per second. Nah, untuk yang selanjutnya, Ananda yang berada di kota Solo itu coba bereksperimen di luar kota Solo, entah itu di daerah sini Singkara atau ke daerah Solunto. Di mana Solunto? Oke, Solunto di mana? Oke, di sini ya. Mungkin daerah sini. Ya, mungkin kira-kira daerah sana, atau langsung ambil ke Padang. Nah, Padang mungkin lebih asik lagi, kita membuat sebuah jaringan yang lebih luas lagi. Oke, jadi itulah materi kita bagaimana caranya membuat jaringan WAN di daerah kita masing-masing. Untuk mengimplementasikannya atau virtualnya, kita mungkin lebih mensimulasinya di paket tracer atau software lainnya nanti untuk penerapan simulasinya. Oke, gitu saja untuk materi kita kali ini. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan